102,8 Saragawa FM pecinta Sergeo, sudah di jam 9 lewat 8 menit. Nah, ini kita sudah masuk di segmen live Instagram di Pemkab Serang Menyapa. RSUD Dr. Derajat Prawira Negara. Dan insya Allah kita akan ngobrol dengan Direktur RSDP Dr. Rahmat Setiadi Mars. Ya, temanya RSDP Serang untuk ketiga kalinya raih akreditasi paripurna nih dari Lars DHP. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti kita coba ngobrol-ngobrol dengan Bapak Dr. Rahmat Setiadi. Nah, ini kita coba baca berita, saya coba kutip dari Antara News, di mana hat-trick ya RSDP ini raih akreditasi paripurna. Jadi Rumah Sakit Dr. Derajat Prawira Negara Serang untuk ketiga kalinya hat-trick ya, meraih akreditasi paripurna dari Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna atau LARS DHP. Sertifikat akreditasi ini tertinggi diserahkan oleh Direktur Utama LARS DHP kepada Direktur RSDP di Jakarta. Dan keterangan tertulis juga di mana, oh ini sudah tersambung, kita coba sapa dulu sambil cek audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Direktur. Mbak Fitri, kedengeran suara saya? Terdengar, tapi ini kayaknya belum masuk nih, Pak. Halo, Pak. Suaranya agak kecil nih, Pak. Masih kecil? Nah, ini sudah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Pak? Sehat? Sehat, Mbak Fitri. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih, Dok, akhir tahun? Oh, merencanakan tahun depan. Persiapan tinggal beberapa hari lagi di 2023 ya, terkait dengan program kerja dan lain-lain. Alhamdulillah sehat. Nah, ini alhamdulillah di kesekian kali kita ngobrol-ngobrol. Kali ini sekali lagi saya ucapkan selamat nih untuk RSDP Serang yang sudah hat-trick ya, mendapatkan akreditasi paripurna dari LARS DHP. Ini boleh disampaikan sedikit nih Pak, bisa sampai, kan mempertahankan itu paling sulit begitu ya Pak, dibandingkan dengan meraih. Nah, ini tipsnya apa nih, Dok? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih Fitri dan Seranggawe. Seranggawe ini selalu memberikan memberikan informasi yang akurat, termasuk untuk pelayanan di Rumah Sakit Derajat. Memang agak sedikit kesulitan ketika kita menghadapi COVID di tahun 2020, 2021, tahun 2020-nya kita masih hari ini pun masih bisa, kita tetap mempertahankan untuk pelayanan COVID ya. Cuma kan tahun 2021, tahun 2020 kita memang banjir sekali COVID sehingga pelayanan tadinya kita khusus untuk umum. Nah, itu disitulah kita berinovasi untuk pelayanan COVID. Nah, kita mengembalikan laginya di tahun-tahun 2021 akhir, di bulan kira-kira di bulan November tuh kita mulai berbenah lagi, mengembalikan lagi kondisi-kondisi yang tadinya khusus untuk COVID. Nah, dikembalikan lagi ke pelayanan-pelayanan umum gitu sedikit-sedikit. Nah, itu tidak mudah memang karena bekas dibersihkan meja juga kan belang betong tuh, jadi hitam putih. Juga pelayanan yang tadinya pakai hazmat yang tertutup kita buka sedikit, tetap kita masih mempertahankan masker. Kebetulan saya di ruangan terbatas, jadi saya buka maskernya, mohon maaf. Tapi pelayanan tetap memakai masker. Nah, itu pelayanan itu juga kita kembalikan ke pelayanan umum, dan itu juga betul. Nah, kalau kita di rumah sakit ada namanya service excellence. Nah, service excellence itu mau mengembalikan pelayanan di pelayanan umum, bukan lagi di pelayanan COVID. Nah, ini yang agak sulit, jadi membiasakan lagi teman-teman untuk melayani kontak langsung, melayani dengan senyum. Nah, ini agak sulit memang. Lalu administrasi yang tadinya untuk COVID dikembalikan lagi ke umum. Nah, sedikit-sedikit dari tahun 2021 November sampai sekarang alhamdulillah sih sudah kembali lagi, walaupun belum 100%. Mudah-mudahan di tahun depan bisa 100% kita mengembalikan pelayanan secara umum gitu, Pak. Amin. Ya, ini tentu saja peralihan ya dari yang umum kemudian fokus ke penanganan COVID, kemudian alhamdulillah sudah melandai dan akhirnya kembali lagi ke pelayanan umum. Dan ini juga prosesnya tidak mudah begitu ya, Dok ya. Tapi alhamdulillah teman-teman di RSDP luar biasa apresiasinya
Ini tentu saja perjuangan yang tidak tidak sebentar begitu ya, bukan hanya dari segi tenaga tapi juga tentunya lain-lain yang terkuras begitu terfokus pada concern di pelayanan tersebut. Tapi teman-teman tentu saja sehat begitu ya Pak Dok. Alhamdulillah. Pelayanan kemudian poli dan lain sebagainya sudah kembali normal begitu ya. Alhamdulillah. Pelayanan alhamdulillah kita sudah berusaha untuk kembalikan ke normal, walaupun tetap tadi saya pertahankan belum 100%, tapi paling tidak di angka 10-80% kembali. Artinya pelayanan rawat jalan namanya ya. Rawat jalan kita sudah kembali 10-80%, rawat inap juga sudah kembali ke angka 70-80%. Jadi kita sudah mulai menyiapkan lagi untuk persiapan nanti menghadapi krisis. Jadi tidak ada jenjang, nanti tidak akan persiapan juga ada. Soalnya tahun ini kita mempersiapkan untuk pelayanan umum secara terbuka gitu. Walaupun memang tetap ya masih prokes ya, namun tidak seperti pelayanan COVID pada waktu itu ya dengan menggunakan hazmat. Sekarang ini hanya masker dan alhamdulillah ini juga berkat vaksinasi yang juga masyarakat apresiasi juga ya. Jadi kita masih mewajibkan memakai masker untuk di rumah sakit saja, Mbak Fitri. Jadi mohon maaf. Kita kan banyak sekali orang yang sakit, Mbak Fitri. Lalu juga banyak supaya tidak terkontak ya, tidak kontak secara langsung. Jadi kita tetap masih mewajibkan pasien-pasien dan petugas untuk tetap memakai masker, termasuk keluarga yang termasuk juga pendamping ya, ataupun juga pendamping pasien, tetap juga harus di masker terutama ini yang juga perlu ditingkatkan ya, karena memang pandemi ini belum berakhir walaupun sudah melandai, namun ini sebagai bentuk antisipasi untuk tidak meluasnya lagi virus-virus tadi. Dan ini juga baik ya Dok ya, dengan antisipasi tadi. Nah, kembali nih Dok, terkait dengan hat-trick begitu ya, mendapatkan akreditasi paripurna dari Lars DHP ini 2016, 2019, dan terakhir ini 2022. Nah ini kan memang dilakukan 3 tahun sekali, dan ini alhamdulillah mendapatkan lagi. Indikatornya apa saja sebetulnya Dok, penilaian yang mungkin dilakukan begitu? Ya, baik indikatornya banyak ya. Misalkan administrasi mulai dari depan, misalkan pelayanan di depan itu adalah pelayanan terhadap pendaftaran pasien di medical record kita. Nah, kita persiapan dari mulai depan, dari medical record sampai di belakang ada ruang jenazah untuk ruang forensik. Itu semua kita persiapan kembali. Jadi ada 16 elemen, di mana 16 elemen itu dari mulai PKRS atau misalkan dari mulai administrasi, manajemen, lalu juga pelayanan terhadap pasien, lalu juga K3RS untuk keselamatan pasien, keselamatan karyawan, lalu juga yang lain. 16 elemen ini kita perbaiki lagi dari mulai November tahun kemarin, kita coba lagi review supaya komponen-komponen elemen dari ke-13 komponen itu dari 16 komponen itu kita bisa perbaiki lagi, baik itu secara administrasi maupun aplikasi di pelayanan. Nah, memang tadi itu yang saya tidak sulit, Mbak Fitri. Nah, tadi karena tapi alhamdulillah saya tidak bisa bekerja sendiri. Nah, teman-teman lah yang bisa mengaplikasikan di lapangan. Nah, inilah hasil kerja keras dari teman-teman yang punya semangat supaya bisa mendapatkan akreditasi paripurna bintang. Nah, itu mengembalikan itu memang tidak mudah, tapi tadi ternyata teman-teman masih mampu untuk mengembalikan itu dan mempertahankan kembali dengan cara tadi itu sedikit-sedikit elemen dan komponen-komponen yang ada 16 kerja itu. Nah, sekarang kembali lagi ya bisa normal lagi. Alhamdulillah. Dan ini sebagai informasi, RCHP ini merupakan lembaga independen begitu ya, Dok, dalam memberikan penilaian terhadap rumah sakit, dan RSDP sendiri memang mengedepankan indikator keselamatan pasien, dan tadi yang disampaikan oleh dokter adalah service excellent, bagaimana melayani masyarakat atau pasien dengan baik begitu, dengan memberikan pelayanan prima begitu ya, Dok. Ya. Nah, indikator keselamatan
pasien itu dari bagian dari salah satu service excellence, dan kita benar-benar fokus ke keselamatan, indikator keselamatan pasien. Betul, karena memang RSUD RSDP sendiri ini memang bukan hanya peruntukannya untuk Kabupaten Serang, bahkan dari wilayah lain pun juga memang datang ke RSDP begitu ya, sebagai rujukan begitu ya dok? Betul, memang beberapa, apalagi kita sudah menjadi rumah sakit B dan 3 yang sudah kita coba naik ke dengan SK dari kementerian, juga kita sudah diizinkan diberi SK Kementerian Kesehatan dan menjadi rumah sakit di pendidikan. Nah, kita juga harus meningkatkan dan mempertahankan kemarin hanya untuk keperluan kita saja. Nah, sekarang kita meningkatkan untuk pendidikan. Nah, pendidikan ini yang kita coba melakukan dan kita biasakan, selain untuk keselamatan kita tadi secara keselamatan pasien, indikator pasien saja, tapi kita juga mengedukasi sekarang bagaimana mengedukasi keluarga pasien, bagaimana mengedukasi pasien itu sendiri gitu, supaya kita bisa terbiasa dalam hal service action tadi. Betul. Ini luar biasa ya. Tentu saja tidak bisa bekerja sendiri, tapi tentu saja juga dengan seluruh unsur tenaga kesehatan, staf dan lain-lain di RSDP. Luar biasa. Ini kan penilaiannya 3 tahun sekali, begitu ya Pak? Betul. Ini 3 tahun sekali. Ini sebetulnya di tahun 2020 harusnya kita jadi berakreditasi lagi karena memang ada COVID. Nah, diundur sampai tahun 2020. Alhamdulillah tahun ini akreditasi yang ketiga. Setiap 3 tahun kita mendapatkan dan mudah-mudahan kita tetap bisa mempertahankan hasil akreditasi ini. Amin. Dan ini adalah akreditasi bintang yang paling tinggi begitu ya, informasi terkait dengan paripurna ini begitu ya dok ya, alhamdulillah. Capaiannya luar biasa. Nah, ini tentu saja di 2023 seperti yang dokter tadi sampaikan di awal, akhir tahun ini sedang menyusun program dan lain-lain. Nah, ini rencana di 2023, selain juga mempertahankan service excellent, apa mungkin bocoran nih dari kegiatan yang mungkin juga akan dilakukan RSDP tahun depan begitu dok? Baik, terima kasih. Pertama kita ucapkan ke Ibu Fani karena beliau support sekali terhadap pelayanan khususnya di Kabupaten Serang dan Banten. Kita tidak menutup Kabupaten Serang saja, tapi Kota Serang, Pandeglang, Tangkas, dan Cilegon itu kita rujuk. Nah, kita coba ingin membuka layanan eksekutif, klinik eksekutif. Jadi seperti rumah sakit di tempat di pelayanan di rumah sakit tipe B itu ada layanan namanya klinik eksekutif. Nah, kita coba ke depan selain dari cath lab, dari kateter jantung kita sudah ada, SWR, pelayanan batu ginjal dan pemecahan batu ginjal dengan ultrasound kita sudah ada, alhamdulillah sudah berjalan. Kita coba membuka tahun depan mungkin poli eksekutif, di mana poli eksekutif ini khusus untuk yang umum dan eksekutif yang katanya ini kepengen untuk pelayanan yang servisnya excellent gitu, jadi langsung secara nah itu coba kita fasilitasi. SDM-nya sudah ada dan SDM-nya sudah diinformasikan oleh teman-teman di manajemen, dan alhamdulillah juga kita dapat dukungan dari Ibu Bupati dan PD lain termasuk Pak Sekda dan kita sudah sampaikan bahwa kita mau membuka poli eksekutif. Mudah-mudahan di tahun depan kita sudah bisa melakukan pelayanan eksekutif. Amin. Ini pelayanan untuk poli eksekutif ya, insya Allah di 2023. Nah, terkait dengan spesialis begitu nih dok, apa juga mungkin beberapa tambahan begitu ya untuk SDM sendiri, tentunya juga dengan adanya poli eksekutif juga tentunya akan bertambah begitu ya, dokter-dokter spesialis yang memang ada di RSDP begitu dok. Betul, alhamdulillah sih di RSDP sudah banyak sekali yang spesialis, dan sudah lebih dari 10 sampai 15 dan lebih itu yang subspesialis seperti fertil itu kan sebetulnya sudah ada di kita, memang polinya yang belum siap.
tapi di bagian kandungan. Jadi yang salah dengan kehamilan, yang tidak hamil dan pengen cepat hamil, kita akan ke kandungan. Nah, mudah-mudahan tahun ini kita bisa buka juga fertil. Jadi polifertilisasi, nah itu nanti dibuka juga di poliaktif sehingga teman-teman bisa langsung masyarakat Kabupaten Serang, Kota Serang dan sekitarnya bisa langsung koordinasi langsung atau berkonsultasi langsung dengan subspesialisnya. Banyak lain juga misalkan urologi kita ada, misalkan ortopedi juga ada. Nah, kita ada spine, bedah tulang belakang kita ada dan kita sudah melakukan juga. Nah, kita sudah memang sudah kita biasa kita lakukan di sini. Nah, dibuka secara dengan cara eksekutif itu yang ingin berkonsultasi langsung dan ya tidak membunuh ya, pengen langsung obati gitu. Nah, kita coba juga buka seperti itu supaya masyarakat ini luar biasa. Masyarakat Kabupaten Serang, Kota Serang bisa mendapatkan layanan secara khusus untuk pelayanan itu. Nah, ini sudah ada polio eksekutif insya Allah di tahun depan. Apalagi tadi bukan hanya spesialis, bahkan sudah spesialis pun juga ada begitu ya, SDM-nya di RSDP. Terakhir mungkin Dok, apa pesan yang ingin disampaikan khususnya untuk masyarakat Kabupaten Serang dan sekitarnya di Provinsi Banten khususnya, apa yang ingin disampaikan terkait dengan pelayanan dari RSDP ke depannya? Silakan. Baik, kita juga sudah berbenah, kita juga berintrospeksi diri ke dalam membenahi pelayanan yang masih kurang dan kita juga akan memberikan service excellent kepada masyarakat dan mohon maaf kalau masyarakat kurang berkenan. Dan tapi pada dasarnya kita memberikan untuk pelayanan pada masyarakat dan tidak ada niat kita untuk mengorbankan masyarakat. Kita selalu berdiri untuk melayani masyarakat. Jadi tidak usah ragu lagi masyarakat untuk berobat di Rumah Sakit Derajat Prawijaya. Insya Allah kita terbuka dan memang kalau kesulitan kita ada khusus untuk melayani keluhan-keluhan langsung saja. Kalau ada keluhan atau kesulitan dalam hal pengurusan langsung ada khusus untuk pelayanannya. Dan mudah-mudahan masyarakat lebih bisa menerima dan lebih bisa lagi bekerja sama dengan petugas rumah sakit untuk berobat di rumah sakit supaya pelayanan lebih lancar, lebih baik dan lebih akurat. Baik, terima kasih banyak Direktur RSDP Kabupaten Serang sudah ikut bergabung di siaran pagi. Sekali lagi selamat Pak, mudah-mudahan capaian prestasi kemudian juga akreditasi di tahun-tahun berikutnya juga masih berjalan lancar, tetap solid buat teman-teman di RSDP dan selalu sehat di setiap aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.